Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita boleh melewati tahun 2025, masuk ke tahun 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya berdoa bukan hanya kita melewati tahun 2025, masuk tahun 2026. Tapi biarlah di tahun ini kita mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Dan kita berdoa Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru bagi jemaat di tempat ini. Untuk lebih lagi intim dengan Tuhan. Lebih lagi mengalami breakthrough. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Yang siap bilang yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Semua saya undang bangkit berdiri. Dengan hormat saya undang Bapak Ricky Holil untuk membuka di dalam doa. Shalom Bapak dan Ibu, kita akan membuka ibadah di pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib, di mana darmu tercurah di atas kayu salib menebus kami dari dosa maut. Terima kasih Bapak untuk segala kesehatan, napas kehidupan, berkat-berkat kasih setiamu yang masih menyertai kami semua sampai hari ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk jemaatmu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk membawakan firman, Bapak Pendeta Taufik Barlian. Tuhan kiranya urapi mulut bibir hamba-Mu, agar setiap firman yang disampaikan, firman itu berasal dari-Mu Tuhan. Dan berikan kami hati yang lembut seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar, firman itu dapat tertanam di hati kami, berbuah, bertumbuh, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati worship leader, para penari tamborin, para pemusik, para singer, para usher, multimedia, soundman, penerjemah. Biarlah kami semua melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ibadah di pagi hari ini. Kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari buka hatimu lebar. Hampiri tahta kudus Tuhan pagi hari ini. Katakan pribadi lepas pribadi, Tuhan kami haus akan hadirat-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, di hari yang baru ini. Kami nantikan Engkau lebih lagi. Kami bawa hati kami, segenap kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus mengubahkan hati kami. Tuhan yang terus menyempurnakan hidup kami. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu lebar. Yes Lord. Terima kasih. Terima kasih. Kami nantikan hadirat-Mu. Kami nantikan lawatan-Mu pagi hari. Mari katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia-Mu, Yes. tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Terima
semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Yes, amin. Katakan kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Nyatakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi terus, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan anugerah. Kami ada pagi hari ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru yang Kau berikan bagi kami. Yang segenap hati kami persembahkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra. Mari katakan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri sama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Angkat suaramu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih lagi serukan bersama, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan aplaus bagi Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Buka hatimu, naikkan pujian yang baru bagi Tuhan. Katakan, Tuhan kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang kami terima di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib jalan-jalan-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan.
Naikkan pujian yang baru bagi Yesus Tuhan. Sebab perbuatannya ajaib. Ajaib apa yang kau lakukan di hidup kami. Oh Rabakata Namase. Mari bangun rohmu di hadapan Tuhan. Bangun rohmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami melihat penyertaan-Mu. Bersamamu Bapa. Mari katakan. Ku lewati semua. Yes, amen. Perkenananmu Itu yang meneguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Yes, yes, terima kasih Tuhan. Memberi Pertolongan. Katakan anugerah-Mu. anugerah-Mu besar melimpah. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Kami lewati semua. Bersamamu Bapa. Yes, amin. Ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Itu yang menguatkan hati kami. Itu yang meneguhkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Lebih lagi serukan jemaat Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami lewati semua Tuhan. Oh Rabakata Namasyekera. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Kami percaya Engkau yang pegang tangan kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes, amin, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari nyatakan bersama, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Kasih tepuk tangan aplaus yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Oh, sama-sama katakan, lebih dari nafasku Bapa. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Yes, amin. Berjalan di samping kami. Hidupku lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selalu. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan, oh, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Amin, amin. Yes, Lord. Seluruh hidupku, Yesus.
Sambil mengangkat kedua tanganmu. Oh, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Amin. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidup. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Kami perlu Engkau, Tuhan. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Serukan bersama, haleluya. Lebih lagi aplaus bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai buat kebaikan anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Tengok kiri kanan. Belum terlambat kalau kita ucapin selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Di tahun yang baru ini Tuhan kasih kita hati yang baru, spirit yang baru. Haleluya. Saya percaya di tahun yang baru ini ada kebangkitan rohani yang Tuhan sedang kerjakan di gereja ini. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Yuk pagi hari ini ekspresikan pujian kita. Dia Allah yang berdaulat, nama di atas segala nama, benteng kehidupan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan sungai Yordan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. Kuasa namanya. Sungai Yordan, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami panggil nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Mari sama-sama nyatakan, serukan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Semua, Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Kuasa namanya. Sungai Yordan, katakan nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang. Panggil namanya yang berkuasa itu. Nama Yesus, malahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Jemaat saja serukan, nama Yesus semua. Nama Yesus, come on. Menara yang kuat. Nama Yesus,
Dia kota benteng perlindungan kita. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus sekali lagi jemaat saja katakan, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus. Siap lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, katakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya rindu 2026 ini kita punya resolusi yang sama. Bergandengan tangan, berjalan bersama Tuhan, mengalami breakthrough bareng-bareng. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi di tahun ini kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, berdiri sebagai umat pilihan. Amin. Meninggikan panji Tuhan. Yes. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Semua ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang katakan, berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan seumur hidupku. Inilah nyanyian iman kami Tuhan. Sepanjang hidup kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari lebih lagi serukan. Berdiri sebagai umat pilihan. Amin. Meninggikan panji Tuhan. Semua musuh dikalahkan. Musuh tak dapat bertahan karena kuasanya. Yes. Bekerja sempurna. Sungai Yordan ku nyanyikan. Yes. Kami nyanyikan kemenangan, sebab Engkau yang sudah berikan kemenangan. Amin. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, seumur ku nyanyikan semua kemenangan. Amin. Yesus hebat bagiku. Yes. Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Seumur hidupku. Sekali lagi katakan, oh ku nyanyikan kemenangan. Katakan, Yesus hebat. Hebat bagiku. Yes. Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar,
bersamamu Tuhan seumur hidupku. Semua menyanyikan kemenangan Tuhan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Yuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidup. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya sebagaimana Engkau sudah memimpin kami di tahun-tahun yang lalu. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sama akan terjadi, akan sudah terjadi di dalam hidup kami di tahun 2026 ini. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang menuntun langkah kami, Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyatakan isi hatimu pagi hari ini melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tempat ini. Sama-sama katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, yes, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Mari sama-sama nyatakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Angkat suaramu, katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yes, Engkau harapan kami di dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Uribo shandara laba sandara laba syadara laba sandara laba. Terima kasih. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berkumpul. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Tuhan, waktu kami berkumpul menyembah-Mu, penuhi kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sungguh kami rindu melihat revival terjadi Tuhan. Beri hati-Mu Tuhan pagi ini. Urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan diberitakan pagi ini. Bukan hanya dengan hikmat tapi oleh kuasa, kemurahan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu-waktu yang ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, semua kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk. Puji Tuhan.
Saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara. Ya, saya udah nggak tahu berapa lama, tapi kok saya ngerasa ada yang berubah ya gedung ini. Bener gak sih? Bener ya? Oh, oke, saya ngerasa ada yang berubah gitu, tapi apa gitu. Nah saudara, saya kasih tema hari ini The End of Revival ya. Sebetulnya tema aslinya yang saya mau cetuskan adalah the revival has been stopped, it will be stopped. Tapi waktu saya ajuin ke anak saya yang buat PPT, dia komplain katanya grammarnya salah kata dia gitu. Terus wah, ganti aja nih papi nih, gimana sih kok di revival stop. Tapi ya saya mau nyampein ini saudara, karena ini adalah sesuatu yang saya alami. Jadi mungkin hari ini saya nggak cuma sekedar khotbah, tapi saya coba sharing apa yang kami alami. Tapi sebelum itu izinkan kita baca sama-sama dulu firman Tuhan Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ya saya percaya banget kalau saudara seumuran dengan saya atau bahkan mungkin lebih tua, ini ayat pasti favorit ya. Ini zaman-zaman saya waktu sama Pak Gembala masih imut-imut, masih kuliah ya. Wah, masih berapi-api. Ayat ini nih bergemah banget waktu kita bikin PPRG, kita pelayanan sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, kita bikin momentum di Gelora Bung Karno, di Istora. Nah ayat ini bilang gini saudara, yuk kita baca sama-sama Yoel 2 ayat 28 dan 29. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Wih dahsyat saudara ya. Katanya bukan cuma sama pendeta-pendeta, orang-orang pintar, tapi semua, baik yang tua, perempuan, anak-anak, semua ngalamin lawatan Tuhan. Dan yang paling penting dari akibat lawatan ini saudara, slide berikutnya. Slide berikutnya bilang gini saudara. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion, ya, di gereja Tuhan, di tempat ini dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Wih, waktu saya dapat ayat ini dan saya percaya yang seumur-umur saya ini saudara, kalau doa itu sama Tuhan kira-kira Tuhan, lawat Tuhan, jamah, kami rindu revival, bangkitkan gerejamu. Ya terus lagunya itu tuh, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Ya, atau kalau enggak ini nyatakanlah lagi seperti dahulu. Waduh doanya nyanyi air mata. Nah satu kali tahun lalu saudara, karena kita udah ganti tahun Desember. Kita ngerayain Natal, kita biasanya gak rame saudara 50, 60. Tiba-tiba kita kan hadir hari itu 117 dan 35 Kedar Nebayot. Jadi bayangin ya kalau dibagi 3, yang sepertiga itu bajunya, gayanya tuh kulturnya beda saudara. Jadi kalau kita nyanyi, yang sebelah gak ngerti nyanyinya. Cuma begini-begini aja saudara nyanyi-nyanyi gitu. Ada beberapa yang duduk, ada yang berapa lihat-lihatan. Wah kayaknya ada di firman Tuhan. Bahwa kambing domba Kedar Nebayot akan tersedia bagimu. Wah kayaknya saya excited banget. Ya Komsel kita 3, Januari ini kita 6 saudara. Jadi tambahnya 2 kali lipat saudara. Wah udah banyak yang pokoknya udah semangat lah, pokoknya kita target lah tahun 2026 kalau dievaluasi 10. Wah, saudara semangat. Saudara kayaknya biasa aja. Kayak apaan sih gitu ya. Saya antusias. Tiba-tiba biasa kalau ada acara Natalan kan akhir tahun ada tuh barbeque gitu ya. Ngumpul-ngumpul setiap Komsel bikin acara, saya mulai dengar nih.
Ya, ada yang mau pemimpin yang mau pindah gereja. Kenapa? Jaraknya jauh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ada lagi ketemu, kayaknya aku nggak bisa lah jadi pemimpin komsel. Kenapa? Aku tuh nggak cinta jiwa-jiwa katanya. Dalam hati saya mah kalau nggak cinta jiwa-jiwa mah berdoa ya sama Tuhan ya, minta hati ya, bukannya mundur ya. Di sini mah saya lihat nggak ada lah, ini mah dahsyat-dahsyat. Ya, ada lagi, aduh, boro-boro lah, Kak, Pak, Koh, memuridkan. Kita mikirin hidup kita juga susah. Ekonomi nggak gampang. Sekarang kerja lembur, kalau kita nggak ngikutin perusahaan, aduh, bisa kena SP, bisa dikeluarin. Wah banyak saudara. Dan singkat cerita, banyak yang mulai ngeluh, komplain, capek, lelah. Jadi ganti tahun pada kering. Padahal kita baru ngalamin revival loh. Coba lihat kanan kiri, ada wajah-wajah yang kering, yang mau undur. Coba, nggak ada ya. Ini bukan khotbah, ini sharing saudara ya. Saya sharing hati saya. Nah dulu waktu saya kalau masih umuran 30 gitu, 35, 40, kalau ada yang kayak gini saya panggil, saya marah-marah saudara. Kamu apaan? Kamu gak cinta Tuhan, kamu gak tahu Yesus mati buat kamu. Wih dia saya panggil. Tapi masuk umur 51 katanya gak boleh sering-sering marah ya. Bisa kena stroke katanya kalau marah sering-sering. Jadi saya datang sama Tuhan. Saya lebih baik berlutut dan berdoa. Tuhan, kami baru cicip. Kami baru cicip waktu kami nyembah Tuhan, doa ada yang sakit sembuh. Kami baru nyicip, ada orang-orang yang kita pikir nih orang gak ke gereja. Orang ini udah lama 6 bulan gak ke gereja. Tahu-tahu kenapa? Karena kerjaan dia sebagai chef. Tahu-tahu di tempat dia kerja, dia bikin komunitas. Tahu-tahu orang-orang yang beginian datang. Ada yang ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, didoain sama dia. Tahu-tahu ada orang yang udah pindah luar kota, tiba-tiba dia bisa doain bosnya padahal dia nggak rohani amat. Tiba-tiba dia pengen bikin komsel di luar kota di sana. Wah, kok kayak gini Tuhan? Kenapa? Apa yang salah Tuhan? Sebutin, tunjukin. Karena saya percaya bahwa setiap revival pasti ada tantangannya. Setiap pergerakan saudara, ada rintangan yang kita harus hadapi. Itu sebabnya saya ambil waktu doa sama Tuhan. Tuhan kasih tahu Tuhan, supaya kami ini gak salah. Sungguhan Tuhan, saya juga sadar menangin jiwa, bikin komsel multi sampai 2 kali lipat. Pasti bukan kerjaan siapa-siapa, itu kerjaan Tuhan. Tapi jangan sampai gara-gara ada satu orang Akhan, kota A yang kecil yang harusnya bisa direbut dengan mudah, nggak berhasil dikalahkan. Nah, waktu saya doa saudara, suara yang muncul pertama kali gini saudara. Kebangunan rohani, revival sudah berhenti, has been stopped. Tuhan jangan dong, kalau enggak it will be stop, akan berhenti. Waduh tambah tuh nangis saudara ya. Wah salahnya di mana bla bla bla. Lalu Tuhan kasih saya ayat ini. Nah ayat ini saya mau berbagi sama saudara. Ya, jadi ini dari apa yang saya alami di ruang doa. Jadi saya mau berbagi sama saudara. Yuk kita buka Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya berdoa, Tuhan apa salahnya kita? Tuhan bilang, Tuhan taruh ayat ini saudara. Dia berkata gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat.
Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wih, dahsyat saudara. Kata Tuhan, aku tahu kok kalian dahsyat, aku tahu kalian tekun, aku tahu kamu sabar, kamu kayaknya kontrol dirinya kenceng. Kalau ada orang salah, kamu sabar. Kamu bahkan tahu nih kalau pengajar sesat, orang yang hebat kayak manapun kalau pengajar menyimpang, kalian tuh jemaat ngerti. Kalian paham dalam doktrin, kuat dalam pengajaran. Dan ayat yang berikutnya, slide berikutnya dia bilang gini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, kalau saudara belum pernah baca ayat ini. Baca sampai ayat 3 bangga banget kan saudara. Yes Tuhan, itu emang kita. Kita bikin komsel multi, kita bikin terobosan, kita bikin penginjilan, kita datengin, kunjungin dan bla 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 bla, kita pemuritan. Iya saudara, sibuk. Selasa pemuritan, ya Rabu ada komsel, Kamis ada doa malam, Jumat komsel. Ya, Minggu ada komsel. Wah, sibuk. Tapi ini yang jadi masalah, ayat keempat. Aku mencela engkau. Karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waktu Tuhan taruh ini di hati saya, saudara. Saya sedih. Saya coba cari tahu kasih yang semula itu kayak apa, saudara. Saudara pernah mengalami kasih yang mula-mula? Pertama kali terima Yesus, kayak kita gak peduli sama yang lain kan? Bener gak? Ini kita baru bertobat, KKR nangis-nangis ya di PPRG nangis-nangis bertobat. Pokoknya lu mau pelayanan, lu gak mau pelayanan, gua pelayanan. Pokoknya lu gak mau datang doa pagi, gua datang doa pagi. Pokoknya kalau kamu gak mau komsel, aku komsel. Aku mau habis-habisan, aku mau cerita tentang Yesus, aku mau lakukan sesuatu. Kalau sampai gak boleh, saya masuk ke kampus gak boleh karena udah ada persekutuan. Udah ada persekutuan yang lain, kamu karismatik gak boleh. Saya nawarin diri untuk gulung kabel. Saya nawarin diri untuk kita bagian bersih-bersih boleh gak? Pokoknya apa aja yang penting saya bisa pelayanan. Kasih mula-mula. Waktu kita bangun jemaat juga mereka kasih mula-mula saudara. Mereka habis-habisan. Tapi dalam perjalanan setahun, 2 tahun. Kita mulai lihat-lihatan. Kok kayaknya enak banget sih. Dia kok datangnya telat terus. Kok dia gak tugas. Kok dia. Saudara paham gak maksudnya? Kenapa dia gak benar kerjanya? Kenapa? Kalau yang lain gak benar, gue juga gak benar ah. Kalau kita mulai bandingin diri kita dengan yang lain. Kita mulai melihat kalau ada yang bisa ngelakuin, kenapa mesti gue? Kenapa mesti saya? Kita mulai hitung-hitungan. Dan jarak yang tadinya jauh karena kita cinta Tuhan, gak ada rasa jauh. Sekarang kita mulai mikir. Saya tinggal di Kelapa Gading, gereja di Roxy. Kok kayak Kelapa Gading gak ada gereja aja? Ini contoh saudara di luar sana. Bukan di sini, contoh. Kayaknya di Moi ada gereja. KTC ada gereja. Kenapa mesti jauh-jauh ke Roxy? Emang apa yang ada di Roxy di Kelapa Gading gak ada? Kayaknya udah waktunya ngomong undur diri ini. Supaya lebih maksimal. Gak kena macet. Jarak jadi masalah. Tadinya nih saudara. Perselisihan. Kalau beda pendapat. Beda cara kerja. Gak masalah. Oh lu cara kerjanya gitu. Saya gini.
Ya udah gak masalah dong, yang penting kita ngelainin Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Wih, begitu udah kehilangan kasih mula-mula. Beda saudara, gak bisa. Sekarang Pak Gembala pilih, mau dia atau saya. Kita gak bisa, kita udah beda. Ya ampun saudara. Coba lihat kanan kiri, ada gak yang kayak gitu? Nah, coba saudara lihat slide ini saudara. Ada banyak orang Kristen bekerja dan melayani Tuhan tapi nggak berjalan sama Tuhan. Ada nggak? Otomatis aja nih, kalau ditanya kenapa ke gereja, namanya juga orang Kristen, masa ke masjid? Ya ke gereja. Kenapa pelayanan? Ya kan kita udah lama jadi pekerja. Ya pelayanan lah. Kalau nggak pelayanan apa kata dunia? Jadi saudara kita bekerja, kita melayani. Tapi kita sebenarnya udah nggak sama Tuhan jalannya nih. Makanya ributnya karena perbedaan. Ributnya karena salah paham. Ributnya karena sakit hati. Ributnya karena hal-hal yang nggak prinsip saudara. Kenapa? Karena kita jalanin, kita lakuin karena kewajiban, karena tugas. Kalau saudara jadi pemusik, worship leader misalnya, hari ini kalau misalnya saudara bangun jam 6 pagi, doa nyembah. Pernah gak kita introspeksi karena sebentar lagi mau pelayanan? Atau karena memang kita rindu sama Tuhan. Saya coba cek hidup saya loh. Hari Kamis ada doa, Senin pagi, Selasa pagi ada doa, Jumat ada doa. Saya kadang cek saya ini datang karena saya pendeta. Atau karena memang saya kangen sama Tuhan. Saudara pernah evaluasi gak? Saudara datang ini karena cinta Tuhan. Atau karena gak enak kalau ditanya nama gembala. Pak gak datang kemana Pak? Gak enak kan jadi datanglah udah absen. Atau karena yang mana saudara? Nah waktu saya evaluasi, wah saya tahu saudara. Ada banyak hal yang kita kerjain. Gak lahir dari kecintaan kita sama Tuhan. Lahir karena rutinitas dan udah kayak program jalannya. Padahal revival, the true revival, dimulai saat kita sadar betul bahwa Tuhan lebih menginginkan hati daripada sekedar pelayanan. Manusia pengen lihat saudara lebih rapi, lebih bagus. Bajunya rapi, seragam, suaranya nggak kayak saya lah, berantakan, hancur. Napas saja fales, nggak usah nyanyi. Tapi ya kita perlu itu. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Tuhan perlu di sini. Makanya ada ayat bilang gini, perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Karena di depannya baik, di dalamnya kotor. Jadi Tuhan peduli banget yang di sini. Nah selama di sini kita nggak ngelekat sama Tuhan, nggak ngalamin firman Tuhan, revival dan pelayanan kita hanya di permukaan saudara. Dan itu mendukakan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa lakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita doakan. Karena semua yang kita lakukan hanya di permukaan. Gak sampai ke sini. Nah saya nemuin ini, saya coba kumpul sama beberapa leader. Dan kita pikirnya kita ambil doa lagi yuk. Yuk kita puasa lagi yuk. Yuk kita lakukan sesuatu lagi yuk. Amin saudara. Nah Wahyu 2 ayat 5 bilang begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah menurut saudara nih, saudara melayani tapi gak ada di dalam hati.
pelayanan gak lahir dari relationship sama Tuhan, jatuhnya dalam gak? Nah, kalau saudara gak nganggap dalam, saudara gak akan bertobat. Saudara akan bilang gini, biasa kok, masih ke gereja. Masih kok, masih pelayanan, masih eksis lah, masih eksis. Gak ada yang masalah. Tapi saudara tahu gak? Kalau saudara melayani gak lahir dari kecintaan saudara sama Tuhan, tinggal tunggu waktu saudara tinggalin. Tinggal tunggu waktu saudara akan banyak komplain. Tinggal tunggu waktu sebentar lagi saudara akan jadi hakim. Si ini gak bener nih hidupnya gak bener. Si itu pelayanannya kayaknya salah-salahan. Gue males lah. Gue narik diri aja lah, gak asik timnya. Saudara paham maksud saya? Saudara akan lihat begitu banyak kekurangan. Karena bukan kasih lagi yang melekat satu dengan yang lain. Jabatan, tugas. Jadi berat saudara. Nah, kalau saudara ayatnya bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau saudara gak nganggap dalam, saudara gak akan buat pertobatan yang radikal. Setuju ya? Saudara akan berbuat pertobatan yang radikal kalau saudara ngerti bahwa posisi saudara di ujung tanduk. Sebentar lagi mungkin saudara ninggalin gereja. Sebentar lagi mungkin saudara jatuh dalam dosa. Karena kekecewaan, kemarahan itu bisa jadi celah buat iblis masuk. Daripada di gereja komsel ngomongin firman lagi, kadang gosip. Udah gue mendingan nongkrong sama teman-teman lama gue aja lah, lebih asik. Nongkrong dong sama teman-teman lama. Hasilnya saudara mulai tergoda, mulai jauh, mulai males. Maka ayatnya berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, kata semula engkau lakukan nih, karena yang nulis adalah Wahyu, ini adalah Yohanes. Saya coba cari yang semula dilakukan apa sih? Nah, saya kasih referensinya Yohanes 15, 1 Yohanes, 2 Yohanes. Nanti saudara baca. Yohanes 15 bilang gini, Yesus bilang gini, aku adalah pokok anggur, kamu adalah carangnya. Tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cara tinggal di dalam aku? Yesus bilang gini, aku tinggal di dalam Bapakku, sama seperti aku tinggal di dalam Bapakku dan melakukan perintah-perintahnya. Tinggallah di dalam aku dan lakukan perintah-perintahku. Perintahnya apa? Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara paham gak kalau disuruh mengasihi? Itu harus ada orang yang bikin kita marah. Bikin kita kesel. Bikin kita gitu. Harus ada tuh, kalau enggak praktek kasih gak jalan. Coba kalau saudara datang kayak malaikat semua. Perlu kasih, effort, perlu memutuskan untuk mengasihi. Enggak perlu. Kau datang ke komsel semuanya baik semua. Wih, semua bawa makanan. Semua gak ada yang utang-utangan. Semua ngomongnya positif, gak ada yang gosip. Gak perlu kasih, saudara udah jatuh cinta. Betul ya? Tapi kalau ada yang ngeselin saudara. Saudara bilang, gua ngeliat mukanya aja. Doa gue udah, Tuhan lalukanlah cawan ini daripadaku. Baru ngeliat loh, belum diapa-apain. Itulah tempat waktu praktek kasih. Setuju gak saudara? Nah tapi kita gereja hari-hari ini diajarin mulai dari ibadah, mulai dari komsel, mulai dari semuanya kalau bisa dibikin nyaman. Kalau bisa dibikin jangan ada masalah. Padahal masalah justru menunjukkan komitmen dan kasih kita pada Kristus. Iya loh saudara. Kalau saudara mau revival sungguhan. Firman Tuhan katakan kembali lagi. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Ditegesin lagi, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian apa sih saudara? Bicara pelita. Bicara waktu saudara ada di dalam melakukan kehendak Bapa, ada di dalam kasih, saudara jadi terang. Betul ya? Dan kaki Dian gak bicara tentang terang, bicara tentang minyak yang membuat tetap terang. Itu bicara tentang urapan Tuhan. Kalau saudara udah nggak lagi balik ke kasih yang mula-mula, nggak lagi connect sama Tuhan, kau nggak lagi tinggal di dalam carangnya, pokok anggur, saudara akan jadi padam. Kenapa padam? Saudara bilangin, gue males pelayanan sekarang. Kenapa? Udah males, capek, dituntut, udah banyak yang begini, banyak yang begitu, udah nggak mau lagi. Terang saudara padam. Tapi yang lebih menakutkan, minyak saudara akan kering dan habis. Saudara pikir saudara masih ada di dalam pengurapan dan anugerah. Tapi ternyata saudara dapetin kering. Enggak ada lagi pengurapan Tuhan dalam hidup saudara. Wah. Bertobat saudara. Bertobat. Bertobat. The revival has been stopped. And it will be. Kalau kita nggak repent sama Tuhan. Saudara bisa nangkep ini saudara. Oke, apa sih penghalang keintiman? Saya ingat banget di habis Natal, besoknya kita ada pertemuan murid. Saya bilang gini sama teman-teman. Teman-teman kita nih beneran revival loh. Kalau misal kita nambah 2 kali lipat. Kita nih beneran revival loh. Hati-hati sama distraction. Iblis pengen alihin kita. Fokus kita nggak lagi ke jiwa. Fokus kita bisa kemana-mana. Fokus kita bisa, gue gak suka sama dia. Gue kesal sama dia. Fokus kita bisa kepada kekhawatiran. Wah, tahun 2026 gimana nih ekonomi kerjaan. Fokus kita bisa kepada sakit penyakit. Waduh, saraf kejepit. Aduh, jantung gak enak. Saya paham saudara sebagai manusia, yes. Tapi ingat baik-baik. Hidup saudara di tangan Tuhan. Kemarin saya ngomong di pertemuan para pria di lantai 5. Saya bilang gini. Saya udah umur 51. Pasti mati gak sih kita semua? Pasti katanya. Mau umur berapa? 100. Waduh Pak. Nyusahin orang. Terserahlah. Bener gak? Tapi kita tahu udah pasti mati. Pasti sakit gak? Hah? Pasti. Tapi gimana kalau kita mati, kalau kita sakit ada Tuhan di situ, betul gak? Gimana waktu kita mau jalanin semuanya yang secara jasmani harus dijalani, kita tetap muliain Tuhan kan? Orang sakit takut, ngeluh, kita sakit ngucap syukur. Masuk rumah sakit bisa doain orang sakit. Bisa kasih penghiburan sama orang lain. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran ada di dalam kamu. Kenapa? Karena Kristus yang adalah kemuliaan itu ada di dalam kamu. Dan orang lihat, wah ini orang dahsyat. Kan gitu kan? Lalu waktu kita meninggal di rumah duka, katanya MC-nya, WL-nya bilang, selama hidup beliau sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan dia berpulang ke Bapa. Dan Tuhan akan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Iya dong, itu kan yang kita mau. Karena kita tahu tubuh fana ini sementara. Itu kan. Jadi kalau itu, ya saya paham. Kita bisa sibuk, kita bisa ke distract, kita bisa segala macam. Tapi ingat, balik ke Tuhan lagi. Karena Tuhan yang pegang hidupmu. Kalau Tuhan yang membuka, gak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat, gak ada yang bisa mengambil. Gak ada yang bisa ngejatuhin. Amin saudara. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita saudara. Nah yang kedua saudara, dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi itu bikin kering loh saudara. Saudara gak ngomong, saudara jatuh lagi, ngikat saudara, terulang lagi. Ya saya gak usah sebut saudara, waktu saya ngomong dosa tersembunyi itu biasanya
kayaknya gua nih gitu kan. Ya saudara pikir-pikir sendiri apa? Karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Yesus tebus saudara supaya saudara bisa dekat sama Allah. Tapi kita cara paling efektif menjauhkan diri dari hadirat Tuhan dan dari Tuhan gimana? Buat dosa. Tuhan gak pernah menjauh, saudara akan menjauh sendiri. Karena saudara gak tahan dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Mau dekat Tuhan, terima Yesus, mari bertobat saudara. Ngomong sama Tuhan, ampuni saya. Gak cukup datang ke para pembina, para pemimpin minta di cover. Berikutnya apa saudara? Nah, spirit agamawi. Tahu spirit agamawi? Melakukan ritual tanpa relasi. Saudara nyembah Tuhan, tapi hatinya nggak ke Tuhan. Saudara baca firman cuma karena buat setoran doang. Ke grup komsel, ke grup pemimpin supaya dianggap udah saat teduh. Baca mah ya baca cuma copy paste doang dikirim gitu. Diresepin, direnungin. Apalagi dilakuin. Jadi kita ngelakuin udah kayak otomatis karena udah lakukan bertahun-tahun lah. Saya aja bertobatnya udah 30 tahun lebih. Bagaimana yang lebih senior kan kalau ada. Jadi kita lakuin udah secara otomatis. Tapi hati kita, pikiran kita, kerinduan kita gak di situ. Wah. Nah kalau saudara punya ini saudara. Saya rindu. Bertobat yuk. Supaya penghalang ini. Kami juga lagi berjuang sama revival. Saya pengen lihat kampus-kampus dimenangin. Anak SMP aja udah banyak LGBT hari ini. Gimana kuliah? Gereja, sibuk sama program, sibuk sama berantem satu dengan yang lain. Gua gak cocok sama dia gini. Aduh. Di luar sana orang udah cari Tuhan. Orang butuh Tuhan, kita masih sibuk sendiri. Udah waktunya kita bertobat dan keluar dan memulihkan kehidupan kita dari yang sudah meninggalkan kasih mula-mula kembali kepada kasih mula-mula. Nah, gimana cara kita pulihin restorasi? Yang pertama, Heart of Worship VS program. Bukan cuma sekedar program, tapi hati yang rindu Tuhan. Hati yang mau nyembah Tuhan. Kalau saudara datang hari ini cuma pengen, ya udahlah. Namanya minggu pagi ke gereja biasa, udah lama, udah puluhan tahun. Itu program, Heart of Worship. Dari rumah sebelum datang saudara udah nangis sama Tuhan. Tuhan aku pengen nyembah Tuhan sama-sama yang lain. Aku pengen tangkap firman Tuhan. Tuhan tabur firman-Mu di hati hamba-Mu ini Tuhan. Saudara waktu datang, saudara akan ngalamin breakthrough. Mau korbannya jelek, mau apa. Tuhan pasti ngomong sama saudara. Kenapa? Tuhan menghargai kerinduan hati saudara. Yang kedua saudara. Taat tanpa syarat dan cepat. Kenapa saya tambahin kata cepat? Karena kasih yang dingin itu dimulai dari Roh Kudus ngomong kita abain. Bener gak? Ayo nak, enggak lah masa iya sih. Ayo kamu beri dia uang. Masa sih mukanya makmur kok, perutnya aja masih buncit. Enggak mungkin lah gak punya duit. Wah, iya kan? Karena kita sangkalin terus, Roh Kudus ngomong, lama-lama Roh Kudus diem. Betul ya? Jadi kalau sampai kita mau balik ke kasih mula-mula caranya gimana? Begitu Roh Kudus ngomong, kita taat. Gak pakai tapi. Langsung eksekusi. Kembaliin lagi hati seorang murid yang melekat tuh loh. Tuhan bilang beri, layani, datengin, kunjungin, doain. Jangan doain, tapi rame Tuhan. Ntar kalau doanya salah gimana? Gak ada, taat. Nah waktu saudara kembali taat, Tuhan akan beri pernyataan, pewahyuan. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku, mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka menumpangkan tangan dan mereka berbicara dengan bahasa baru. Itu revival kan? Itu yang kita mau kan? Nah cara kembalinya taat, tanpa syarat dan cepat. Yang terakhir, yang ketiga saudara apa? Fokus sama pribadi
P-nya gede saudara. Fokus sama siapa? Pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Tuhan. Bukan cuma pekerjaannya. Marta sibuk. Sana sini. Maria duduk diam. Karena Maria mau fokus sama Yesus. Waktu saudara fokus sama Yesus, saudara tertarik sama Yesus, saudara mendapatkan sesuatu dari Yesus, saudara mengalami kasihnya Yesus, saudara disuruh apapun, saudara akan kerjain. Saudara sibuk dengan pekerjaannya, sibuk, tapi saudara gak ada fokus sama Yesus. Satu saat saudara lelah, saudara akan lihat kanan kiri, gue capek banget nih kok yang lain seger-seger, enak-enak. Oh gak ngapa-ngapain, cuma gue doang. Saudara komplain. Karena saudara gak dapetin why. Saudara melayani why. Saudara gak dapetin lagi. Dan yang terakhir saudara. Bersaksi dan memberitakan Injil. Kenapa ini saya masukin? Karena gak ada sukacita yang lebih daripada bawa jiwa ke Yesus. Gak ada kebutuhan yang lebih dari manusia kecuali mereka mengenal Sang Pencipta. Jadi misalnya kalau saudara datang ke saya, saudara bilang aku butuh duit, yes. Aku butuh sembuh, yes. Tapi jauh daripada sekedar uang dan kesembuhan, saudara butuh pribadi Yesus. Bukan berarti kita gak ngasih duit, kita gak doain, enggak. Tapi ada hal yang utama yang harus disampaikan. Kita gak pernah dan gak boleh lupa. Dan waktu dia terima Yesus, jangankan kita, katanya seisi surga bersorak-sorai loh. Anak yang hilang telah kembali. Jadi fokus untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Saya sudah selesai saudara. Saya mau undang pemusik naik ke depan. Sambil mereka mempersiapkan diri, saya mau membacakan survei karena kitab Wahyu pasal yang kedua ditujukan kepada Efesus. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 7 karena ditujukan kepada jemaat di Efesus. Saya cari tahu sejarah gereja Efesus. Belajar dari tragedi kota Efesus supaya kita nggak lakukan hal yang sama. Bapak Ibu, bayangkan gereja Efesus. 40 tahun sebelum kitab Wahyu ditulis, di bawah pelayanan Rasul Paulus, Efesus adalah pusat api Roh Kudus. Di kota ini, sapu tangan Paulus bisa nyembuhin orang sakit. Di kota ini, tukang sihir bertobat dan membakar kitab-kitab mereka senilai 50.000 uang perak. Efesus adalah definisi kebangunan rohani yang dahsyat. Namun waktu berlalu, generasi berganti. Mereka menjadi ahli dalam doktrin, mereka tahu cara menguji rasul palsu, mereka benci ajaran Nikolaus yang kompromi. Secara organisasi mereka adalah gereja model. Tetapi di mata Tuhan, mereka sedang mengalami bencana internal, kehilangan kasih mula-mula. Sejarah mencatat bahwa peringatan Yesus di Wahyu 2 bukan gertak sambal. Yesus berkata, aku akan mengambil kaki Dian. Dan kaki Dian itu bicara tentang eksistensi daripada terang. Hari ini kalau saudara ke Turki, kota Efesus hanyalah puing-puing batu yang bisu. Tidak ada gereja yang menyala. Why? Karena mereka mempertahankan struktur tanpa membiarkan keintiman. Bapak Ibu, jangan sampai pelayanan kita hari ini menjadi museum dari kehebatan masa lalu. Jangan sampai kita bangga dengan gedung, organisasi, pengetahuan. Sementara kaki Dian kita yaitu hadirat Tuhan
yang intim sudah lama pergi. Di Eropa banyak gereja-gereja yang kosong. Mereka punya gedung mewah. Dulu ngalamin revival. Hari ini, waktu saya siapin ini tadi pagi, saya nangis, Tuhan. Biarlah pesan ini nyampe ke hati semua kita. Tuhan, cinta hati yang mengasihi. Lebih dari apa yang saudara bisa lakukan. Jangan sampai kita punya gedung bagus, punya fasilitas, punya program, tapi kehilangan hati. Mari kita tundukkan kepala, datang sama Tuhan. Izinkan Roh Kudus jamah hati kita pagi hari ini. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari bangkit berdiri, saudara. Kaulah segalanya Doa kami Tuhan, ini doa kami. di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat nyanyikan ini. Tuhan, lawat kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang sama kayak saya sadar
bahwa kita udah terlalu lampau, terlalu lama, dan terlalu jatuh dalam. Ayo bertobat. Izinkan hari ini kita robek hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kaki Dian itu gak diambil, saudara. Supaya 2026 ini masa-masa penentuan. Tuhan udah nyiapin tuayan begitu banyak. Jangan sampai kita gagal gara-gara kita konflik internal. Gara-gara kita udah tinggalin kasih yang mula-mula. Kalau saudara berkata, Pak, itu saya. Mari datang sama Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Mari datang sama Tuhan. Siapa lagi saudara? Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami membangun gereja dengan kekuatan kami sendiri. Kami membangun gereja bukan dengan kekuatan-Mu. Itu sebabnya kami menjadi lelah, kami jadi letih. Kami beraktivitas tanpa hubungan. Kami menyembah tanpa relasi. Tuhan, pagi hari ini jamah hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Tuhan, Kaulah yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya, ini doa kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Jamah Tuhan. itu bagian. Oh, kembalikan pengurapan-Mu untuk gereja ini Tuhan. Kaulah yang selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya. segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi saudara katakan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Beri sorak-sorai buat dia. Oh Tuhan, oh Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Oh terima kasih buat firman yang ditabur di tanah yang haus, tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Supaya sungguh 2026 ini
terjadi penuaian jiwa-jiwa. Terjadi Tuhan, dahsyat Tuhan. Kegerakan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Beri Amin. kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bang. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Katakan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi sorak-sorai bagi kebenaran firman Tuhan pagi hari. Terima kasih untuk hambanya Bapak Taufik Bardian. Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan persembahan kita pagi hari ini, kita tundukkan sama-sama kepala kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu di hidup kami. Kami mau tangkap setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau bertumbuh di dalamnya. Melekat lebih lagi dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan-Mu. Mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Kasih damai sejahtera bahkan shalom daripada Tuhan. Urapan Tuhan secara spesial mengalir memenuhi hamba-Mu, Bapak Taufik Bardian. Sehingga memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Tuhan sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Ajar kami mengembalikan dengan segenap hati. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Setiap kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik jemaat Tuhan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Menyanyikan kemenangan, Yesus hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersama-Mu Tuhan seumur hidupku. Dan sekali lagi kita angkat pujian yang bersyukur. Haleluya. Katakan berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Katakan, ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyikan
ku nyanyikan kemenangan Yesus. Amin. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Berjalan bersamamu Tuhan. Katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kami menyambut jika ada Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mohon boleh melambaikan tangan, mengangkat tangan. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Saya men-encourage semua jemaat untuk terus membawa jiwa. Ajak teman-teman, keluarga, rekan-rekan, kolega-kolega kita untuk beribadah di tempat ini. Bertumbuh bersama-sama. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menyaksikan pesan gembala melalui penayangan multimedia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tahun ini adalah tahun revival atau kebangunan rohani bagi gereja kita, GBI Sungai Yordan Roximas. Revival yang berarti terbangun atau terjaga atau sadar. Seperti tertulis dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 57 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Dikisahkan ketika Daud lari dari Saul oleh karena dia dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Lalu Daud bersembunyi di sebuah gua bernama Gua Adulam. Dan dia melihat ada begitu banyak orang, sekitar 400 orang yang juga memiliki masalah, dikejar-kejar hutang, memiliki masalah, berbagai-bagai macam masalah. Mereka ada yang stres dan lain-lain. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bersembunyi dari masalah itu. Sampai akhirnya Daud tersadar. Daud menyadari akan siapa dirinya. Lalu Daud terjaga. Daud terbangun. Jiwanya terbangun. Dan Daud memulai kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Daud juga mengajak 400 orang yang juga memiliki masalah di dalam Gua Adulam. Dan mereka juga akhirnya tersadar dan mereka menjadi pasukan Daud yang hebat. Untuk mengalami revival atau kebangunan rohani, yang pertama adalah kita harus menyadari jati diri kita. Yang kedua, kita harus kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman atau tempat persembunyian kita. Yang keempat, kita harus menjadi pengaruh bagi orang banyak. Dan yang terakhir, kita harus selalu rendah hati. Mari bangun jiwa kita. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roximas. Bersama saya Vincent dan saya Tasya. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah di minggu mendatang. Yud Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Ferdinand Butar-Butar. Mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah Yud
yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Pray, Praise, and Worship bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 31 Januari 2026 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan, Roksimas, lantai 3 dengan tema Persiapkanlah Jalan Bagi Tuhan yang diambil dari Yesaya 62 ayat 10. Pendalaman Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 22 Januari 2026 jam 7 malam. Zoom akan dibuka pada pukul 6.45 dengan tema Apa Itu Iman? Dengan pembicara Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, PhD. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pagi hari ini dan saya percaya berkat-berkat Tuhan sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kasih tos, kasih high five, kiri kanan bilang gini, revival. Bilang dengan semangat, katakan revival. Kasih sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Yuk angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sambil mengangkat tanganmu katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gembala. Maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Terakhir bisa